Berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Selamat berakhir pekan, salam sehat, berlimpah berkat. Hari Sabtu 16 September 2023, saya Romagus CSSR mengajak saudari-saudara pada peringatan Santo Cornelius Paus merenungkan kutipan Injil Lukas bab 6 ayat 43 sampai 49. Kita mendengarkan sabda Tuhan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Yesus menyampaikan wejangan ini kepada murid-muridnya. Tidak ada pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik. Dan tidak ada pula pohon tidak baik yang menghasilkan buah baik. Sebab setiap pohon dikenal dari buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah arah, dan dari duri-duri orang tidak memetik buah anggur. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Tetapi orang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan hatinya yang jahat. Sebab yang diucapkan mulut meluap dari hati. Mengapa kalian berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kalian tidak melakukan apa yang kukatakan? Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan sabdaku serta melakukannya, akan menyatakan dengan siapa ia dapat disamakan. Dia itu sama dengan orang yang mendirikan rumah. Dia menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan, karena dibangun dengan kokoh. Sebaliknya barang siapa mendengar sabdaku dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar. Ketika dilanda banjir, rumah itu segera roboh dan hebatlah kerusakannya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang jahat mengeluarkan barang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan, wejangan atau nasihat ini disampaikan Yesus kepada murid-muridnya untuk menjelaskan bahwa setiap orang harus mengeluarkan apa yang baik dari hatinya, yang kemudian lahir dalam tindakan, lahir atau terwujud di dalam perwujudan iman. Ibarat pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Mulut yang manis, saudara-saudari, ternyata tidak selalu berbuah manis. Apa yang diucapkan oleh mulut keluar dari hati. Tapi mulut yang manis tidak selalu juga berbuah manis. Ada orang yang begitu halus dan lembut, sangat akrab. Tetapi di balik kata-katanya yang enak untuk didengar, kata-katanya yang katakanlah merontokkan hati kita, ternyata dia menyimpan maksud-maksud tersembunyi. Maksud-maksud yang tidak baik, itulah seringkali kita katakan ada udang di balik bakwan. Ada sesuatu yang tidak kelihatan, ada agenda tersembunyi di balik apa yang terlihat. Akan tetapi ada kalanya kata-kata yang tajam namun jujur, tulus, keras, justru sebenarnya mendatangkan kebaikan, mendatangkan dampak positif. Saudari-saudara, lidah memang mudah menipu.
sementara hati kita mudah tertipu. Dalam Injil hari ini, saudari-saudara, Yesus tidak sedang menganjurkan suatu sikap serba tulus, serba halus, penuh tipu daya. Namun dia hendak menegaskan bahwa orang benar itu antara perkataan dan tindakannya sejalan. Buah yang baik datang dari pohon yang baik. Dia tidak munafik sebab setiap pohon itu dikenal dari buahnya. Tidak setiap perkataan yang terdengar enak, menenteramkan hati, menyihir perhatian kita, itu baik. Tidak selalu. Tidak selalu berbuah baik. Kita perlu sadar bahwa justru di dalam banyak kesempatan, teguran, kecaman, kritikan, bahkan kalau kritik pedas sekalipun, masukan, dan hal-hal yang tidak mengenakan, justru membuat diri kita semakin tangguh dan kuat. Ingat saudari-saudara, kalau orang sakit dan harus minum obat, tidak ada obat yang enak, tidak ada obat yang manis. Obat semuanya itu selalu pahit pada dasarnya. Tetapi obat yang pahit itu mendatangkan dampak kesembuhan. Maka mari kita rangkul setiap pengalaman itu saudari-saudara, baik yang manis maupun yang pahit, baik yang asam ataupun yang pedas. Karena dengan itulah kita semakin dewasa, kita semakin bijaksana. Dan dengan cara itu pula, kita semakin menghasilkan buah-buah yang baik dalam hidup kita. Hanya kalau kita itu ibarat menjadi pohon yang baik dan menghasilkan buah yang baik, menunjukkan bahwa benar orang beriman itu selalu mewujudkan imannya di dalam hidup yang nyata. Buah-buah iman akan lahir dalam sukacita, dalam perbuatan baik, dalam kemauan untuk senantiasa beribadah kepada Tuhan, menolong atau solider, belarasa kepada sesama, dan dalam hal-hal baik lainnya. Dengan cara itu pula saudari-saudara, seorang yang imannya kuat, pohon yang berakar kuat tidak mudah jatuh ketika datang, katakanlah badai, katakanlah banjir yang melanda. Karena dia berakar kuat dalam iman, dia sungguh teguh dalam pengharapan kepada Tuhan. Semoga kita sebagai anak-anak Tuhan senantiasa menghasilkan buah-buah yang baik sebab Bapa kita baik. Seringkali kalau orang mengatakan saudari-saudara, memang buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Itu ingin menggambarkan bahwa baik pohon maupun buahnya itu senantiasa satu. Pohon baik hasilkan buah yang baik. Tetapi ingatlah bahwa kata-kata ini diucapkan untuk menjelaskan bahwa orang beriman sungguh hidup oleh imannya. Tetapi kalau ternyata sebaliknya, maka pohon baik tidak mungkin menghasilkan buah yang baik. Pohon tidak mungkin menghasilkan buah yang tidak baik. Dan juga pohon yang tidak baik tidak mungkin menghasilkan buah yang baik. Karena itulah kita diajak saudari-saudara untuk senantiasa mewujudkan iman kita, iman kepada Allah Bapa yang baik di dalam hidup kita yang baik, sehingga benar bahwa dari buahnya dikenal pohonnya, atau buah yang baik datang dari pohon yang baik, atau bahwa buah tidak jauh dari pohonnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya Tuhan Yesus Kristus, semoga kami mampu mengungkapkan ketulusan hati kami lewat perkataan dan perbuatan yang baik dan benar,
tidak sekedar demi menyenangkan hati orang semata, apalagi dengan agenda-agenda yang tersembunyi. Semoga semakin kami beriman, semakin kami menghasilkan buah-buah yang baik dalam hidup ini. Terpujilah namamu sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara. Terus mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita. Segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat dan teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.